Jangan anggap pesan ini datang kepadamu secara kebetulan. Jangan buru-buru melewatinya seperti kamu melewati suara kecil yang selama ini berkali-kali mencoba mengetuk pintu batinmu. Ada saat dalam hidup ketika sebuah pesan tidak lagi datang sebagai hiburan, tetapi sebagai panggilan. Ada saat ketika kata-kata tidak lagi hanya terdengar oleh telinga, tetapi masuk seperti cahaya yang menembus ruang terdalam jiwa, membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam dirimu. Hari ini, dengarkan baik-baik, sebab ada getaran besar yang sedang bergerak di balik layar kehidupanmu. Ada pembicaraan yang mulai terjadi tanpa kamu duduk di dalam ruangan itu. Ada nama yang mulai disebut tanpa kamu meminta disebut. Ada perhatian yang mulai tertuju kepadamu tanpa kamu berusaha memamerkan diri. Dan anehnya, semua itu terjadi setelah masa panjang ketika kamu merasa tidak dilihat, tidak dipahami, bahkan mungkin dianggap tidak cukup berarti oleh orang-orang yang dulu hanya menilaimu dari keadaan luarmu. Namun langit tidak pernah menilai seseorang hanya dari penampilan hari ini. Langit membaca luka yang kamu sembunyikan. Langit menyaksikan air mata yang jatuh tanpa penonton. Langit tahu malam-malam ketika kamu hampir menyerah, tetapi masih memilih bangun lagi. Langit tahu betapa sering kamu pura-pura kuat, bukan karena hidupmu ringan, tetapi karena tidak semua orang layak mendengar retaknya hatimu. Dan sekarang, perlahan tapi pasti, sesuatu yang dahulu tersembunyi mulai dipanggil keluar. Namamu mulai masuk dalam pembicaraan besar. Bukan karena kamu paling bising, tetapi karena jejakmu mulai berbicara. Bukan karena kamu mengejar panggung, tetapi karena perjalananmu menyimpan tanda. Bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu telah ditempa dengan cara yang tidak semua orang sanggup lalui. Orang berpengaruh tidak selalu hanya melihat siapa yang paling bersinar di permukaan. Kadang mereka justru tertarik pada jiwa yang tenang, yang tidak banyak bicara, tetapi menyimpan kekuatan seperti gunung yang berdiri diam di balik kabut. Maka jangan kaget bila setelah ini ada kabar, ada undangan, ada peluang, ada pertemuan, ada nama yang terdengar kembali. Ada pintu yang terbuka dari arah yang sebelumnya tidak kamu hitung. Jangan kaget bila orang yang dulu tidak memperhatikanmu tiba-tiba mulai bertanya tentangmu. Jangan kaget bila ruang-ruang yang dulu terasa jauh mulai terasa seperti sedang memanggilmu mendekat. Sebab tidak semua perubahan datang dengan suara petir. Sebagian perubahan datang melalui bisikan, melalui pengakuan pelan-pelan, melalui seseorang yang menyebut namamu di tempat yang tidak kamu lihat. Sebelum kita masuk lebih jauh, berhentilah sejenak. Tarik napasmu pelan. Rasakan bahwa hidupmu tidak sesempit yang dikatakan ketakutanmu. Rasakan bahwa perjalananmu belum selesai hanya karena sebagian orang gagal melihat nilaimu. Rasakan bahwa ada mata-mata yang sedang dibukakan, ada hati-hati yang sedang digerakkan, ada jalan-jalan yang sedang disusun ulang. Dan bila pesan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan lupa berikan like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, tulis komentar sebagai tanda bahwa kamu menerima panggilan ini, dan bagikan video ini kepada jiwa lain yang mungkin sedang menunggu satu kalimat untuk kembali percaya. Sekarang dengarkan, sebab pesan ini bukan untuk membuatmu tinggi hati. Pesan ini datang untuk membuatmu sadar. Ada perbedaan besar antara dipromosikan oleh ego dan diangkat oleh ketepatan waktu semesta. Yang pertama membuat seseorang ribut. Yang kedua, membuat seseorang rendah hati tetapi tidak lagi kecil. Dan hari ini, jiwa yang telah lama diremehkan sedang dipanggil untuk berdiri tegak, bukan untuk membalas siapapun, tetapi untuk memasuki ruang yang sejak awal memang disiapkan bagi kedewasaan batinnya. Bagian 1. Namamu disebut karena jejakmu mulai terbaca. Ada jejak yang tidak terlihat oleh mata biasa, tetapi terbaca oleh mereka yang memiliki kepekaan melihat nilai. Selama ini, kamu mungkin mengira usahamu hilang begitu saja. Kamu berpikir semua langkah kecilmu tidak berarti. Kamu merasa kerja kerasmu seperti ditelan ruang kosong,
seolah dunia hanya memberi tepuk tangan kepada mereka yang pandai bersuara keras, sedangkan kamu yang berjalan diam-diam hanya menjadi bayangan di pinggir jalan. Tetapi ketahuilah, tidak ada ketekunan yang benar-benar lenyap. Tidak ada kesungguhan yang benar-benar mati. Tidak ada kejujuran yang terus-menerus ditanam tanpa suatu hari menumbuhkan tanda. Namamu mulai masuk dalam pembicaraan orang berpengaruh karena ada sesuatu dalam jejakmu yang akhirnya terbaca. Mungkin bukan oleh banyak orang, tetapi oleh seseorang yang tepat. Dan dalam kehidupan, seringkali satu orang yang tepat lebih berarti daripada 1000 orang yang hanya menonton tanpa memahami. Satu orang yang memiliki kuasa membuka pintu, satu orang yang melihat potensi tersembunyi, satu orang yang mengenali ketulusanmu bisa menjadi awal dari pergeseran besar yang selama ini kamu kira mustahil. Namun ingat, namamu tidak disebut karena kebetulan dangkal, namamu disebut karena ada pola yang mulai terlihat. Ada konsistensi yang tidak bisa dipalsukan, ada ketahanan yang tidak bisa dibeli. Ada kedalaman yang tidak muncul dari pencitraan sesaat. Orang bisa berpura-pura bersinar, tetapi tidak bisa lama berpura-pura memiliki jiwa yang kuat. Orang bisa menampilkan keberhasilan, tetapi tidak bisa memalsukan getaran seseorang yang pernah hancur, lalu memilih bangkit tanpa menjadi pahit. Itulah yang mulai terbaca dari dirimu. Selama ini mungkin kamu merasa tertinggal, tetapi bisa jadi kamu sebenarnya sedang disembunyikan. Bukan disingkirkan, melainkan dilindungi dari panggung yang belum tepat. Ada orang yang terlalu cepat terlihat, lalu habis sebelum matang. Ada orang yang terlalu cepat dipuji, lalu lupa membangun akar. Tetapi kamu ditempa dalam sunyi. Kamu diajarkan menahan diri ketika ingin membuktikan segalanya. Kamu dipaksa belajar berdiri ketika tidak ada yang menepuk bahumu. Kamu dibuat mengenal dirimu sendiri sebelum dunia mengenal namamu. Itulah sebabnya pembicaraan tentangmu mulai memiliki bobot. Bukan karena kamu muncul dari ruang kosong, tetapi karena ada riwayat batin yang menyertai namamu. Ketika seseorang menyebut namamu, yang terbawa bukan hanya identitasmu, tetapi juga kualitas yang kamu bangun dalam diam. Kesabaranmu ikut hadir, kejujuranmu ikut bersaksi, keteguhanmu ikut memberi aroma. Bahkan luka-lukamu yang sudah kamu olah menjadi kebijaksanaan ikut memancarkan sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Jangan remehkan hari-hari kecilmu. Jangan anggap rutinitas sederhana yang kamu jalani tanpa sorotan itu sia-sia. Kadang langit menyusun pengakuan besar dari kepingan-kepingan kecil yang selama ini kamu lakukan dengan hati lelah. Cara kamu tetap sopan meski kecewa. Cara kamu tetap bekerja meski tidak dipuji. Cara kamu tetap belajar meski belum dihargai. Cara kamu tetap menjaga niat meski dunia menggoda untuk menjadi palsu. Semua itu menjadi catatan yang suatu hari dibaca oleh kehidupan. Dan sekarang, saat namamu mulai disebut, jangan buru-buru bertanya, "Mengapa aku?" Bertanyalah lebih dalam, "Apa yang harus kujaga setelah ini?" Sebab ketika seseorang mulai masuk dalam pembicaraan besar, ujian barunya bukan lagi hanya bertahan dalam sunyi, tetapi tetap murni ketika mulai terlihat. Banyak orang gagal bukan saat diremehkan, tetapi saat mulai diperhatikan. Banyak orang kehilangan arah bukan saat pintu tertutup, tetapi saat terlalu banyak pintu terbuka. Maka bagian pertama dari pesan ini adalah panggilan untuk menyadari bahwa jejakmu mulai terbaca, tetapi jiwamu harus tetap terjaga. Namamu disebut bukan agar kamu merasa lebih tinggi dari siapapun. Namamu disebut agar kamu sadar bahwa waktumu sedang bergeser. Ada masa ketika kamu hanya diminta bertahan. Ada masa ketika kamu diminta belajar. Ada masa ketika kamu diminta diam. Tetapi kini ada masa ketika kamu diminta siap. Sebab orang-orang yang berpengaruh mungkin mulai membicarakan namamu, tetapi yang menentukan apakah kamu sanggup memasuki ruang itu adalah kedewasaan batinmu sendiri. Jadi, berdirilah dengan tenang. Jangan panik saat perhatian mulai datang.
Jangan gemetar karena merasa tidak layak. Kamu tidak dipanggil karena kamu tidak pernah jatuh. Kamu dipanggil karena kamu jatuh, lalu bangkit dengan sesuatu yang lebih bening di dalam dirimu. Dan itulah yang membuat namamu tidak lagi hanya menjadi suara biasa, tetapi mulai menjadi tanda bagi sebuah kemungkinan baru. Bagian 2, ruang besar itu tidak selalu. Bisa kamu lihat, ada ruang-ruang dalam hidup yang bekerja tanpa memberimu laporan. Ada percakapan yang terjadi tanpa mengundang tubuhmu, tetapi tetap membawa namamu. Ada keputusan yang disusun jauh sebelum kamu mendengar kabarnya. Dan seringkali, manusia merasa tidak ada yang berubah hanya karena mata belum melihat bukti. Padahal di balik tirai yang tidak terlihat, gerakan besar bisa saja sudah dimulai. Kamu perlu memahami ini. Tidak semua pintu terbuka dari depan. Ada pintu yang dibuka dari belakang. Ada jalan yang disiapkan oleh orang yang belum pernah kamu temui. Ada kesempatan yang sedang dibicarakan oleh mereka yang mengenal seseorang yang mengenal seseorang. Lalu entah bagaimana namamu sampai di meja pembicaraan itu. Hidup memiliki jalur-jalur rahasia yang tidak selalu bisa dipetakan oleh logika. Dan ketika waktunya tepat, sesuatu yang terasa jauh tiba-tiba mendekat seperti sudah lama mencari alamatmu. Inilah sebabnya kamu tidak boleh putus asa hanya karena hari ini belum ada kabar. Ketiadaan kabar bukan berarti ketiadaan kerja semesta. Diamnya dunia luar bukan berarti kosongnya pergerakan batin. Kadang yang paling besar justru sedang disiapkan dalam hening. Seperti benih yang pecah di dalam tanah, kamu tidak melihat ledakannya, tetapi akar sedang mencari jalan. Seperti fajar yang belum muncul, langit tampak gelap, tetapi cahaya sudah bergerak dari balik cakrawala. Orang berpengaruh tidak selalu datang langsung kepadamu dengan suara besar. Mereka bisa mulai dari pertanyaan kecil. Siapa orang itu? Apa yang dia kerjakan? Mengapa namanya mulai terdengar? Apakah dia bisa dipercaya? Apakah dia memiliki ketahanan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin terdengar sederhana, tetapi di ruang tertentu, pertanyaan kecil bisa menjadi awal pembukaan jalan besar. Ketika namamu masuk dalam pertanyaan orang yang tepat, sebenarnya hidupmu sedang memasuki wilayah yang berbeda. Namun jangan salah memahami. Ruang besar bukan hanya ruangan dengan kursi mewah, meja panjang, dan orang-orang berpakaian rapi. Ruang besar bisa berbentuk percakapan singkat di perjalanan, bisa berbentuk pesan yang dikirim seseorang kepada orang lain, bisa berbentuk ingatan seseorang ketika mereka mencari sosok yang tepat, bisa berbentuk rekomendasi pelan yang tidak kamu dengar, bisa berbentuk keputusan diam-diam untuk memperhatikan langkahmu lebih jauh. Ruang besar adalah tempat ketika nasib mulai berunding dengan kesiapanmu. Dan disinilah iman batinmu diuji. Bisakah kamu tetap percaya ketika belum ada bukti yang bisa kamu genggam? Bisakah kamu tetap menjaga kualitas ketika belum ada hasil yang bisa kamu pamerkan? Bisakah kamu tetap berjalan lurus ketika belum tahu siapa yang sedang melihat? Sebab seseorang yang hanya bekerja ketika dilihat belum siap menerima kepercayaan besar. Tetapi seseorang yang tetap menjaga nilai ketika tidak ada kamera, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, dialah yang diam-diam layak dibicarakan di ruang-ruang penting. Mungkin kamu selama ini merasa hidupmu seperti berputar di tempat yang sama. Kamu bangun, berusaha, lelah, lalu mengulang lagi. Kamu melihat orang lain tampak lebih cepat naik, sementara kamu masih berkutat dengan beban yang sama. Tetapi jangan terlalu cepat menuduh hidupmu terlambat. Ada jiwa yang memang tidak dirancang untuk muncul dengan cara biasa. Ada jiwa yang perlu dipersiapkan lebih dalam, karena panggilannya bukan sekadar terlihat, melainkan berdampak. Ketika ruang besar mulai menyebut namamu, kamu mungkin belum mengetahuinya. Tetapi tubuhmu bisa merasakan tanda. Ada kegelisahan yang berbeda. Ada dorongan untuk lebih serius. Ada rasa bahwa kamu tidak boleh lagi bermain-main dengan hidupmu. Ada bisikan untuk merapikan niat, merapikan kebiasaan, merapikan pikiran,
merapikan cara berbicara, merapikan hubungan dengan waktu. Itu bukan sekadar kecemasan biasa. Itu bisa menjadi sinyal bahwa medan hidupmu sedang berubah. Maka jangan habiskan energimu hanya untuk bertanya kapan kabar itu datang. Gunakan waktumu untuk menjadi pribadi yang pantas menerima kabar itu ketika akhirnya tiba. Sebab banyak orang menginginkan pintu besar, tetapi tidak menyiapkan diri untuk berjalan melewatinya. Banyak orang ingin namanya disebut, tetapi tidak siap ketika nama itu diuji. Mereka ingin dipercaya, tetapi belum belajar memikul kepercayaan. Mereka ingin naik, tetapi masih membawa kebiasaan lama yang akan menjatuhkan mereka sendiri. Ruang besar itu mungkin belum kamu lihat, tetapi kamu bisa mempersiapkan dirimu seolah kamu akan masuk ke sana. Perbaiki caramu menjawab kesempatan. Perbaiki caramu membawa diri. Perbaiki kualitas pekerjaanmu. Perbaiki kejernihan hatimu. Perbaiki cara kamu memperlakukan orang kecil, karena orang berpengaruh yang bijaksana seringkali melihat seseorang bukan dari caranya menyapa yang kuat, tetapi dari caranya menghargai yang tidak bisa memberinya apa-apa. Dan bila hari ini pesan ini sampai kepadamu, anggaplah ini sebagai tanda untuk tidak lagi hidup sembarangan. Sebab ketika namamu mulai bergerak di tempat yang tidak kamu lihat, kamu tidak boleh lagi meremehkan hari-harimu sendiri. Setiap tindakan kecil sedang menjadi bagian dari kesaksian besar. Setiap pilihan diam-diam sedang membentuk reputasi batinmu. Setiap kesetiaan pada nilai sedang menjadi bahasa yang suatu hari akan dimengerti oleh orang yang tepat. Bagian 3, orang berpengaruh mencari jiwa yang tidak mudah goyah. Orang berpengaruh yang benar-benar memahami kehidupan tidak hanya mencari orang yang pandai berbicara. Mereka mencari orang yang bisa dipercaya ketika keadaan sulit. Mereka mencari orang yang tidak runtuh hanya karena tekanan. Mereka mencari orang yang tidak menjual prinsip hanya demi tepuk tangan. Mereka mencari jiwa yang punya akar, bukan sekadar daun yang tampak hijau sebentar, lalu layu saat panas datang. Dan tanpa kamu sadari, semua badai yang pernah kamu lalui sedang membentuk akar itu. Kekecewaan yang kamu tahan, kehilangan yang kamu sembunyikan, penghinaan yang kamu telan, kegagalan yang kamu pelajari, semua itu bukan hanya episode pahit. Itu adalah latihan batin. Itu adalah sekolah sunyi. Itu adalah tempat di mana hidup menguji apakah kamu hanya ingin berhasil karena ingin dipuji, atau benar-benar siap menjadi seseorang yang membawa nilai. Namamu mulai masuk dalam pembicaraan besar karena mungkin ada orang yang melihat bahwa kamu tidak mudah goyah. Mereka melihat kamu pernah jatuh tetapi tidak memilih menjadi kejam. Mereka melihat kamu pernah diremehkan tetapi tidak menjadikan denda sebagai pusat hidup. Mereka melihat kamu pernah dibiarkan sendiri, tetapi tidak kehilangan kemampuan untuk tetap memberi yang terbaik. Di zaman ketika banyak orang cepat menyerah, jiwa yang tetap berdiri menjadi pemandangan langka. Ada kekuatan tertentu yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah berjalan sendirian. Kekuatan itu tidak selalu tampak seperti suara lantang. Kadang ia tampak seperti ketenangan, seperti tatapan yang sudah berdamai dengan banyak hal, seperti cara berbicara yang tidak perlu berlebihan karena jiwanya tidak lagi haus pembuktian, seperti langkah yang pelan tetapi tidak mundur. Orang yang memiliki kekuatan seperti ini memancarkan bahasa tak terlihat, dan bahasa itu dapat ditangkap oleh mereka yang terbiasa membaca manusia. Mungkin kamu tidak menyadari bahwa keteguhanmu sedang menjadi daya tarik. Kamu mengira orang hanya tertarik pada pencapaian besar, padahal ada orang tertentu yang tertarik pada karakter yang bertahan. Mereka tahu pencapaian bisa dikejar, keterampilan bisa diasah, strategi bisa dipelajari. Tetapi karakter yang tahan tekanan tidak bisa dibentuk dalam semalam. Karakter seperti itu lahir dari proses panjang, dari keputusan kecil yang diulang berkali-kali, dari kesediaan untuk tetap benar ketika menjadi salah tampak lebih menguntungkan.
Inilah mengapa kamu tidak boleh malu dengan masa lalumu. Jangan malu pernah lambat, jangan malu pernah gagal, jangan malu pernah tidak punya apa-apa, jangan malu pernah menangis dalam diam. Semua itu bukan noda bila kamu telah mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Semua itu bukan kelemahan bila kamu telah menjadikannya tempat tumbuh. Justru, luka yang telah sembuh dengan benar membuat seseorang memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya hidup di permukaan. Orang berpengaruh yang matang seringkali tidak mencari manusia yang paling sempurna. Mereka mencari manusia yang dapat memegang amanah. Sebab amanah besar tidak bisa ditaruh di tangan yang mudah panik. Amanah besar tidak bisa diberikan kepada jiwa yang setiap sedikit terguncang langsung menyalahkan semua orang. Amanah besar membutuhkan batin yang bisa menahan panas, bisa mengolah tekanan, bisa tetap jernih ketika keadaan tidak sesuai rencana. Dan kamu sedang diarahkan ke sana. Bukan karena kamu sudah selesai, tetapi karena kamu sedang dibentuk. Bukan karena kamu tidak punya kelemahan, tetapi karena kamu mulai mengenali kelemahanmu dan tidak membiarkannya menguasai arah hidupmu. Bukan karena kamu selalu kuat, tetapi karena kamu belajar kembali berdiri setiap kali kekuatanmu habis. Itulah bahasa kedewasaan. Itulah tanda jiwa yang sedang naik tingkat. Namun ada satu hal penting yang harus kamu jaga. Jangan sampai ketika namamu mulai disebut, kamu kehilangan ketenangan yang justru membuatmu diperhatikan. Jangan berubah menjadi orang yang terburu-buru membuktikan diri. Jangan menjadi bising hanya karena merasa kesempatan mulai dekat. Tetaplah menjadi tanah yang kuat. Tetaplah menjadi pohon yang tidak mencabut akarnya hanya karena angin mulai memujinya. Biarkan kualitasmu berbicara dengan cara yang elegan. Sebab orang yang benar-benar kuat tidak perlu memaksa semua orang mengakui kekuatannya. Ia cukup hadir dengan utuh. Ia cukup bekerja dengan jujur. Ia cukup menjaga kata-katanya. Ia cukup membuktikan melalui konsistensi. Dan ketika waktunya datang, pengakuan yang dulu tidak kamu kejar justru datang seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri. Jadi, bila kamu merasa hidup terlalu keras selama ini, jangan langsung menganggapnya hukuman. Bisa jadi itu adalah pembentukan. Bila kamu merasa jalanmu terlalu panjang, jangan langsung menyebutnya keterlambatan. Bisa jadi itu adalah pematangan. Bila kamu merasa sering diuji sendirian, jangan langsung mengira kamu dilupakan. Bisa jadi kamu sedang diajarkan menjadi seseorang yang tidak bergantung pada sorak orang banyak. Namamu mulai dibicarakan karena langit sedang menunjukkan bahwa keteguhan tidak pernah sia-sia. Yang pernah kamu tahan dengan air mata, kini mulai berubah menjadi nilai. Yang pernah kamu lewati dengan napas berat, kini mulai menjadi bukti. Yang pernah kamu pikir menghancurkanmu, ternyata membentuk sesuatu yang tidak mudah runtuh di dalam dirimu. Dan orang-orang yang tajam pandangannya mulai merasakan itu. Bagian 4. Pembicaraan besar adalah ujian kerendahan hati. Ketika namamu mulai masuk dalam pembicaraan besar, jangan hanya melihatnya sebagai tanda kenaikan. Lihat juga sebagai ujian penyucian. Sebab perhatian dapat menjadi cahaya, tetapi juga dapat menjadi api. Ia bisa menerangi jalanmu, tetapi jika batinmu tidak siap, ia bisa membakar kejernihanmu. Banyak orang mengira ujian terbesar adalah ketika tidak punya apa-apa. Padahal ujian yang lebih halus sering datang ketika seseorang mulai diperhitungkan. Di masa sunyi, kamu diuji apakah tetap percaya. Di masa terlihat, kamu diuji apakah tetap rendah hati. Di masa tertutup, kamu diuji apakah tetap bekerja. Di masa terbuka, kamu diuji apakah tetap menjaga niat. Itulah sebabnya pesan ini tidak datang hanya untuk membuatmu merasa istimewa, tetapi untuk mengingatkanmu bahwa setiap pintu besar membawa tanggung jawab besar. Namamu disebut bukan agar kamu merasa lebih suci, lebih tinggi, atau lebih layak daripada orang lain. Namamu disebut agar kamu belajar membawa kepercayaan tanpa kehilangan pusat batin. Kerendahan hati bukan berarti mengecilkan diri.
Kerendahan hati adalah mengetahui nilai dirimu tanpa merendahkan nilai orang lain. Kerendahan hati adalah mampu berdiri di ruang besar tanpa merasa harus menghina ruang kecil tempat kamu dulu ditempa. Kerendahan hati adalah tetap ingat bahwa sebelum namamu disebut orang berpengaruh, ada hari-hari ketika kamu hanya ditemani kesabaran. Ada saat-saat ketika kamu tidak punya apa-apa selain keyakinan yang hampir padam. Ada perjalanan panjang yang seharusnya membuatmu lebih lembut, bukan lebih angkuh. Jika suatu hari kabar itu datang, jika seseorang menghubungimu, jika kesempatan terbuka, jika namamu benar-benar dibicarakan oleh orang yang memiliki pengaruh, jangan langsung larut dalam euforia. Diamlah sejenak, dengarkan batinmu, tanyakan apakah langkah ini selaras dengan nilai yang kamu pegang. Tanyakan apakah pintu ini membawa kedewasaan atau hanya memberi panggung bagi egomu. Tidak semua pintu yang terbuka harus dimasuki dengan tergesa-gesa. Ada pintu yang indah di luar, tetapi menguji niat di dalam. Orang yang belum matang akan menganggap setiap perhatian sebagai bukti bahwa dirinya lebih hebat. Tetapi jiwa yang matang akan menganggap perhatian sebagai panggilan untuk lebih bertanggung jawab. Ia tahu bahwa ketika nama mulai dikenal, cara berjalan harus lebih hati-hati. Ketika suara mulai didengar, kata-kata harus lebih dijaga. Ketika kesempatan mulai datang, pilihan harus lebih jernih. Sebab semakin tinggi seseorang berdiri, semakin jauh bayangannya terlihat. Kerendahan hati juga berarti tidak melupakan orang-orang yang berjalan bersamamu ketika kamu belum diperhatikan. Jangan sampai kamu berubah menjadi asing bagi mereka yang pernah mengenal lelahmu. Jangan sampai keberhasilan kecil membuatmu kehilangan kelembutan. Jangan sampai pembicaraan besar membuatmu tidak lagi mau mendengar nasihat sederhana. Banyak orang kehilangan berkah bukan karena pintunya tertutup, tetapi karena ketika pintu terbuka, hatinya ikut berubah menjadi keras. Namun kerendahan hati bukan berarti membiarkan orang terus meremehkanmu. Ini juga penting. Ada orang yang salah memahami rendah hati sebagai terus mengecil, terus meminta maaf atas keberadaan sendiri, terus menolak kesempatan karena takut dianggap sombong. Bukan begitu. Jiwa yang rendah hati tetap berani menerima tempatnya. Ia tidak memamerkan cahaya, tetapi juga tidak menutupinya ketika cahaya itu dibutuhkan. Ia tidak berteriak, "Lihat aku," tetapi ketika dipanggil, ia tidak lari dari panggilannya. Maka bila namamu mulai masuk dalam pembicaraan orang berpengaruh, terimalah dengan dada yang lapang dan kepala yang dingin. Jangan berlebihan merayakan sebelum waktunya, tetapi jangan pula menolak karena merasa tidak pantas. Ada perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Rendah hati berkata, "Aku menerima ini dengan syukur dan tanggung jawab." Rendah diri berkata, "Aku tidak mungkin layak." Dan pesan ini datang untuk membawamu keluar dari rendah diri menuju kerendahan hati yang kuat. Sebab kamu tidak disiapkan untuk menjadi kecil selamanya. Kamu tidak ditempa begitu lama hanya untuk bersembunyi sepanjang hidup. Ada masa ketika kesunyian melatihmu, dan ada masa ketika hasil latihan itu harus menjadi manfaat. Jika kamu terus menolak setiap panggilan dengan alasan takut, kamu bukan lagi rendah hati, kamu sedang mengkhianati benih yang ditanam dalam dirimu. Maka belajarlah menerima kenaikan tanpa mabuk oleh kenaikan itu. Pembicaraan besar hanyalah awal. Yang lebih penting adalah siapa dirimu setelah namamu disebut. Apakah kamu tetap jujur? Apakah kamu tetap manusiawi? Apakah kamu tetap mau belajar? Apakah kamu tetap menjaga cara memperlakukan orang lain? Apakah kamu tetap mendengar suara hati ketika tepuk tangan mulai terdengar? Itulah ujian yang sesungguhnya. Hari ini, langit seolah berkata, "Siapkan hatimu sebelum pintumu terbuka lebih lebar. Rapikan niatmu sebelum namamu dipanggil lebih jelas. Bersihkan dendammu sebelum kesempatan datang membawa posisi baru. Sebab tidak ada gunanya masuk dalam pembicaraan besar jika batinmu masih dikuasai luka yang ingin membalas."
Kemenangan sejati bukan ketika orang lain akhirnya melihatmu, tetapi ketika kamu tetap menjadi dirimu yang paling bening meski akhirnya dilihat. Bagian 5. Mereka membicarakanmu karena ada kunci yang kamu bawa. Setiap jiwa membawa kunci tertentu. Ada yang membawa kunci penyembuhan, ada yang membawa kunci keberanian, ada yang membawa kunci gagasan, ada yang membawa kunci ketenangan, ada yang membawa kunci perubahan bagi lingkungan yang sudah terlalu lama mandek. Dan seringkali, seseorang tidak menyadari kunci yang dibawanya sampai ada pintu yang hanya bisa terbuka melalui kehadirannya. Kamu mungkin selama ini melihat dirimu biasa saja. Kamu melihat kelemahanmu, keraguanmu, rasa takutmu, kebiasaanmu yang masih belum sempurna. Kamu tahu bagian dirimu yang masih berantakan. Karena itu, ketika mendengar bahwa namamu mulai masuk dalam pembicaraan besar, ada bagian dalam dirimu yang mungkin berkata, apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kubawa? Mengapa mereka membicarakanku? Tetapi ketahuilah, orang yang membawa kunci seringkali tidak merasa dirinya kunci. Ia hanya merasa pernah tersesat cukup lama sampai akhirnya memahami jalan. Ada pengalaman yang membuatmu melihat sesuatu secara berbeda. Ada luka yang membuatmu lebih peka. Ada kegagalan yang membuatmu lebih hati-hati. Ada kesendirian yang membuatmu lebih memahami suara manusia yang tidak terdengar. Ada masa sulit yang membuatmu bisa membaca keadaan dengan lebih dalam. Semua itu adalah kunci. Bukan kunci yang terbuat dari logam, tetapi kunci yang terbentuk dari kesadaran. Dan kesadaran seperti itu sangat dibutuhkan di ruang-ruang yang penuh keputusan. Orang berpengaruh mungkin membicarakan namamu karena mereka merasakan bahwa kamu membawa sudut pandang yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu tidak hanya bicara dari teori, kamu bicara dari perjalanan. Kamu tidak hanya menawarkan kemampuan, kamu membawa rasa. Kamu tidak hanya menawarkan tenaga, kamu membawa ketulusan. Dalam dunia yang seringkali penuh kepentingan, ketulusan yang tetap cerdas menjadi sesuatu yang langka. Dalam ruang yang sering dipenuhi strategi, hati yang masih jernih menjadi sumber arah. Jangan kecilkan pengalamanmu hanya karena tidak terlihat megah di mata orang. Bisa jadi pengalaman paling sederhana dalam hidupmu justru menjadi bahan kebijaksanaan yang dibutuhkan orang lain. Cara kamu bertahan saat tidak punya dukungan. Cara kamu memahami manusia setelah berkali-kali dikecewakan. Cara kamu belajar membedakan orang yang tulus dan orang yang hanya datang ketika membutuhkan. Cara kamu membaca suasana sebelum berbicara. Cara kamu bekerja tanpa harus diawasi. Semua itu bisa menjadi kunci dalam ruang yang membutuhkan orang yang bukan hanya mampu, tetapi juga sadar. Kunci yang kamu bawa juga mungkin berupa energi keberesan. Ada orang yang ketika hadir, keadaan menjadi lebih tenang. Ada orang yang ketika masuk ke sebuah lingkaran, percakapan menjadi lebih jujur. Ada orang yang ketika diberi tanggung jawab, orang lain merasa aman. Ada orang yang tidak harus banyak bicara, tetapi keberadaannya memberi rasa bahwa sesuatu bisa diselesaikan. Jika kamu memiliki kualitas ini, jangan heran bila namamu mulai muncul di kepala orang-orang yang sedang mencari sosok yang tepat. Namun membawa kunci berarti juga harus siap membuka pintu, bukan hanya menyimpan kunci sebagai hiasan. Banyak orang memiliki potensi, tetapi takut menggunakannya. Mereka menyembunyikan diri terlalu lama sampai lupa bahwa keberanian juga bagian dari ketaatan kepada panggilan hidup. Kamu tidak diberi pengalaman hanya untuk menyesali masa lalu. Kamu diberi pengalaman agar suatu hari bisa berdiri di depan pintu yang tepat dan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati semuanya." Maka jangan lagi menyebut dirimu tidak punya apa-apa. Mungkin kamu tidak membawa kemewahan yang terlihat, tetapi kamu membawa kedalaman. Mungkin kamu belum memiliki banyak pengakuan, tetapi kamu membawa keaslian. Mungkin kamu belum dikenal luas, tetapi kamu membawa ketahanan yang mahal.
Dan ketika orang berpengaruh mencari seseorang yang bukan sekadar terlihat hebat, tetapi benar-benar bisa memegang arah, kualitas seperti inilah yang mulai bersuara. Tentu saja, kunci yang kamu bawa harus diasah. Jangan berhenti belajar hanya karena merasa sedang diperhatikan. Jangan menganggap potensi sebagai hasil akhir. Potensi hanyalah benih. Ia perlu disiplin, perlu keterampilan, perlu kejernihan, perlu keberanian, perlu ketepatan. Bila hidup mulai membuka jalan, jangan datang dengan persiapan setengah hati. Jadilah orang yang ketika kesempatan datang, tidak hanya berkata siap, tetapi benar-benar memiliki isi untuk dibawa. Ada kemungkinan besar bahwa pembicaraan tentangmu bukan sekadar tentang siapa kamu hari ini, tetapi tentang siapa kamu bisa menjadi bila diberi ruang. Orang berpengaruh yang tajam tidak hanya melihat keadaan sekarang. Mereka melihat arah. Mereka melihat kemungkinan. Mereka melihat apakah seseorang punya api yang bisa dijaga. Mereka melihat apakah di balik keterbatasan hari ini ada jiwa yang bisa tumbuh jauh lebih besar. Dan mungkin itulah yang mulai mereka lihat dalam dirimu. Jadi jagalah kuncimu. Jangan serahkan kepada sembarang tangan. Jangan gunakan untuk membuka pintu yang merusak batinmu. Jangan pakai potensimu hanya demi membuktikan sesuatu kepada orang yang pernah meremehkanmu. Gunakan kuncimu untuk membuka jalan yang selaras, jalan yang membuatmu lebih hidup, lebih berguna, lebih utuh. Sebab kunci yang diberikan kepada jiwa bukan untuk membangun kesombongan, melainkan untuk membuka ruang yang selama ini menunggu sentuhan kesadaranmu. Bagian 6. Setelah namamu disebut, pilihanmu menentukan arah. Ada satu momen yang sering menentukan arah hidup seseorang, yaitu momen setelah ia mulai diperhatikan. Sebelum diperhatikan, seseorang biasanya berjuang untuk bertahan. Tetapi setelah diperhatikan, ia harus belajar memilih. Dan pilihan setelah perhatian datang jauh lebih menentukan daripada perhatian itu sendiri. Sebab tidak semua yang melihatmu ingin membawamu ke tempat yang benar. Tidak semua tawaran yang terdengar besar membawa damai. Tidak semua pembicaraan yang menyebut namamu lahir dari niat yang jernih. Inilah bagian yang harus kamu dengar dengan sangat serius. Ketika namamu mulai masuk dalam pembicaraan orang berpengaruh, jangan matikan kewaspadaan batinmu. Buka hati, tetapi jangan tinggalkan kebijaksanaan. Terima peluang, tetapi jangan jual nilai. Dengarkan tawaran, tetapi jangan abaikan suara halus yang mengingatkanmu ketika ada sesuatu yang tidak selaras. Banyak orang terlalu lapar akan pengakuan hingga menerima apapun yang datang dengan bungkus besar. Padahal tidak semua pintu besar adalah pintu yang tepat. Pilihanmu akan menentukan apakah pembicaraan besar itu menjadi awal kenaikan atau awal kebingungan. Jika kamu memilih berdasarkan ego, kamu akan mengejar yang paling cepat membuatmu terlihat. Jika kamu memilih berdasarkan luka, kamu akan mengejar yang bisa membuat orang yang meremehkanmu merasa kalah. Jika kamu memilih berdasarkan ketakutan, kamu akan menerima apapun karena takut kesempatan tidak datang lagi. Tetapi jika kamu memilih berdasarkan kesadaran, kamu akan bertanya, apakah ini membuat jiwaku semakin utuh? Apakah ini selaras dengan arah hidupku? Apakah ini membuatku menjadi lebih bermanfaat? Kamu tidak harus menerima setiap panggilan. Kamu tidak harus menjawab setiap pintu. Kamu tidak harus membuktikan diri kepada setiap orang yang baru menyadari nilaimu. Ada kemuliaan dalam kemampuan memilih. Ada kekuatan dalam keberanian berkata tidak kepada sesuatu yang tidak sesuai, meski terlihat menggiurkan. Dan ada kedewasaan dalam menunggu pintu yang bukan hanya besar, tetapi benar. Namun jangan pula menjadikan kehati-hatian sebagai alasan untuk terus bersembunyi. Ada orang yang terlalu takut salah sampai tidak pernah melangkah. Ia menyebutnya bijaksana, padahal sebenarnya ia sedang dikuasai rasa takut. Maka kamu perlu membedakan antara suara intuisi dan suara trauma. Intuisi memberi peringatan dengan tenang. Trauma menakut-nakutimu dengan panik.
Intuisi membuatmu jernih, trauma membuatmu lumpuh. Dalam masa seperti ini, kamu perlu mendengar batinmu dengan lebih dalam. Setelah namamu disebut, kamu juga perlu menjaga lingkunganmu. Tidak semua orang yang dekat denganmu siap melihatmu melangkah ke ruang yang lebih besar. Ada yang akan ikut bahagia, ada yang akan pura-pura bahagia, ada yang akan memberi saran karena peduli. Ada yang akan memberi saran karena takut kamu berubah dan tidak bisa lagi mereka kendalikan. Ini bukan ajakan untuk curiga kepada semua orang, tetapi panggilan untuk lebih jernih membaca energi di sekitarmu. Jangan ceritakan semua proses kepada semua orang. Ada benih yang mati bukan karena tidak subur, tetapi karena terlalu cepat dipamerkan kepada angin yang kasar. Ada rencana yang seharusnya tumbuh dalam diam sebelum diumumkan. Ada kesempatan yang perlu dijaga sampai cukup kuat. Bila ada pembicaraan besar tentangmu, belajarlah membedakan mana yang perlu dibagikan dan mana yang harus disimpan sampai waktunya matang. Kedewasaan bukan hanya tentang berani bicara, tetapi juga tahu kapan harus diam. Pilihanmu juga terlihat dari cara kamu memperlakukan masa lalu. Ketika pintu baru terbuka, apakah kamu akan terus membawa cerita lama sebagai beban? Apakah kamu akan masuk ke ruang baru sambil terus membenci orang yang dulu tidak melihatmu? Apakah kamu akan menjadikan kenaikanmu sebagai alat balas dendam? Jika iya, maka kamu membawa racun ke dalam tempat yang seharusnya menjadi ruang pertumbuhan. Lepaskan. Bukan karena mereka benar, tetapi karena kamu tidak boleh memasuki masa depan dengan tangan penuh batu masa lalu. Setelah namamu disebut, pilihlah untuk menjadi lebih matang. Pilihlah untuk lebih disiplin. Pilihlah untuk lebih jernih. Pilihlah untuk lebih sehat dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Pilihlah untuk tidak lagi menunda hal-hal penting yang selama ini kamu abaikan. Sebab kesempatan besar sering datang bukan hanya menuntut keberanian, tetapi juga kesiapan. Dan kesiapan dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Jangan takut bila kamu merasa belum sepenuhnya siap. Tidak ada jiwa yang benar-benar merasa sempurna ketika dipanggil naik. Tetapi ada perbedaan antara belum siap dan tidak mau bersiap. Kamu boleh merasa gugup. Kamu boleh merasa kecil di depan pintu yang besar. Kamu boleh bertanya-tanya apakah kamu mampu. Tetapi jangan berhenti di sana. Gunakan rasa gugup sebagai tanda bahwa kamu perlu mempersiapkan diri, bukan sebagai alasan untuk mundur. Pesan langit hari ini jelas. Perhatian telah mulai bergerak, tetapi arah tetap ditentukan oleh pilihanmu. Namamu mungkin mulai disebut, tetapi keputusan batinmu akan menentukan apakah nama itu menjadi cahaya atau sekadar gema. Maka pilihlah dengan kesadaran. Pilihlah dengan hati yang bersih. Pilihlah dengan keberanian yang tidak bising. Karena ketika kesempatan besar bertemu dengan jiwa yang matang, perubahan takdir tidak lagi hanya menjadi harapan, ia menjadi jalan. Bagian 7. Ini bukan tentang terkenal, ini tentang dipercaya. Puncak dari pesan ini bukanlah tentang menjadi terkenal, bukan tentang membuat semua orang membicarakanmu, bukan tentang membuktikan bahwa akhirnya kamu lebih unggul dari mereka yang dulu meremehkanmu. Puncak dari pesan ini jauh lebih dalam. Ini tentang dipercaya. Sebab ada perbedaan besar antara dikenal dan dipercaya. Banyak orang dikenal tetapi tidak dipercaya. Banyak orang dilihat tetapi tidak dihormati. Banyak orang ramai dibicarakan tetapi tidak membawa kedalaman. Dan yang sedang disiapkan bagimu bukan sekadar suara keramaian, melainkan ruang kepercayaan. Kepercayaan adalah mahkota yang tidak terlihat. Ia tidak selalu berkilau di depan kamera, tetapi nilainya sangat besar. Ketika seseorang mempercayaimu, ia menyerahkan sebagian harapan, keputusan, peluang, atau tanggung jawab ke tanganmu. Dan itu bukan perkara kecil. Itu sebabnya hidup menempamu begitu lama. Karena kepercayaan besar membutuhkan jiwa yang tidak sembarangan.
Ia membutuhkan seseorang yang bisa menjaga rahasia, menepati janji, menimbang kata, menahan ego, dan tetap setia pada nilai ketika tidak ada yang mengawasi. Namamu masuk dalam pembicaraan besar bukan agar kamu menjadi bahan sensasi. Namamu masuk karena ada kemungkinan kamu dianggap bisa memegang sesuatu. Bisa memegang amanah, bisa memegang arah, bisa memegang peluang, bisa memegang tanggung jawab yang dulu mungkin terasa terlalu jauh dari hidupmu. Dan bila ini benar-benar terjadi, maka hal pertama yang harus kamu lakukan bukan meloncat bangga, tetapi menundukkan batinmu dalam kesadaran. Katakan pada dirimu, aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Dipercaya berarti kamu harus lebih rapi dengan hidupmu. Bukan sempurna, tetapi rapi. Rapi dalam niat, rapi dalam waktu, rapi dalam kata, rapi dalam tindakan, rapi dalam cara merespons tekanan. Orang yang dipercaya tidak selalu orang yang paling cepat, tetapi orang yang bisa diandalkan. Tidak selalu orang yang paling banyak bicara, tetapi orang yang ucapannya memiliki bobot. Tidak selalu orang yang paling tampak hebat, tetapi orang yang ketika diberi tanggung jawab, tidak lari saat keadaan menjadi berat. Inilah mengapa kamu harus mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang melemahkan. Kebiasaan menunda, kebiasaan meremehkan diri, kebiasaan terlalu banyak menjelaskan kepada orang yang tidak berniat memahami, kebiasaan membiarkan emosi sesaat mengatur keputusan besar, kebiasaan menghabiskan energi untuk hal yang tidak sejalan dengan masa depanmu. Jika namamu mulai masuk dalam pembicaraan orang berpengaruh, kamu harus mulai hidup seperti seseorang yang sedang mempersiapkan diri menerima amanah, bukan seperti seseorang yang masih bermain-main dengan waktunya. Namun dipanggil untuk dipercaya bukan berarti kamu harus kehilangan kelembutan. Justru semakin besar kepercayaan, semakin besar kebutuhan untuk tetap manusiawi. Jangan sampai karena ingin terlihat kuat, kamu menjadi keras. Jangan sampai karena ingin terlihat profesional, kamu kehilangan hati. Jangan sampai karena ingin membuktikan kemampuan, kamu lupa bahwa setiap keputusan menyentuh kehidupan manusia. Kepercayaan yang matang selalu berjalan bersama kebijaksanaan dan belas kasih universal. Kamu juga harus memahami bahwa dipercaya tidak selalu terasa nyaman. Kadang kepercayaan datang bersama beban. Orang mungkin mulai berharap lebih darimu. Tanggung jawab mungkin bertambah. Waktumu mungkin harus lebih dijaga. Kebebasanmu mungkin harus lebih disiplin. Tetapi jangan takut. Beban yang selaras dengan panggilan tidak menghancurkan. Ia membentuk. Ia membuat tulang batinmu semakin kuat. Ia membuat langkahmu semakin berisi. Ia membuat keberadaanmu tidak lagi hanya tentang bertahan, tetapi tentang memberi dampak. Mungkin selama ini kamu bertanya mengapa hidupmu sering dibuat melewati tekanan. Sekarang jawabannya mulai terbuka, karena seseorang yang akan dipercaya harus mengenal tekanan sebelum memegang keputusan. Ia harus tahu rasanya kecewa agar tidak sembarangan mengecewakan. Ia harus tahu rasanya tidak didengar agar kelak bisa mendengar dengan lebih manusiawi. Ia harus tahu rasanya diremehkan agar ketika ia naik, ia tidak ikut meremehkan orang lain. Semua pengalamanmu sedang disusun menjadi etika batin. Dan jika pembicaraan besar itu benar-benar menjadi jalan nyata, jangan lupa asalmu. Bukan untuk terjebak di masa lalu, tetapi agar kamu tidak kehilangan akar. Ingat hari-hari ketika kamu berjuang tanpa sorotan. Ingat ruang sempit tempat kamu menyusun harapan. Ingat rasa takut yang pernah kamu lawan. Ingat air mata yang pernah kamu hapus sendiri. Semua itu bukan untuk membuatmu sedih, tetapi untuk menjaga hatimu tetap bersyukur. Orang yang ingat prosesnya tidak mudah mabuk oleh hasilnya. Ini bukan tentang terkenal, ini tentang dipercaya. Ini bukan tentang semua orang tahu namamu. Ini tentang orang yang tepat melihat nilai dalam dirimu. Ini bukan tentang naik setinggi mungkin demi membuktikan sesuatu. Ini tentang naik secukupnya untuk menjalankan panggilan yang benar. Dan ketika kamu memahami ini, kamu tidak akan lagi mengejar perhatian secara membabi buta.
Kamu akan fokus membangun kelayakan. Kamu akan fokus menjaga kualitas. Kamu akan fokus menjadi pribadi yang ketika namanya disebut, orang tidak hanya mengingat wajah, tetapi merasakan keteguhan. Maka bersiaplah, bukan dengan panik, bukan dengan sombong, bukan dengan tergesa-gesa. Bersiaplah dengan tenang, bersiaplah dengan membersihkan niat, bersiaplah dengan meningkatkan kemampuan, bersiaplah dengan menjaga integritas, bersiaplah dengan memperluas hati. Karena bila langit mengizinkan namamu masuk dalam pembicaraan besar, itu bukan semata-mata agar kamu dikenal, melainkan agar melalui dirimu, sesuatu yang lebih besar dapat menemukan jalannya. Penutup. Deklarasi. Terakhir untuk jiwa yang sedang dipanggil. Dengarkan ini sebagai penutup yang tidak boleh kamu lewatkan. Bila pesan ini sampai kepadamu, anggaplah ia sebagai ketukan terakhir di pintu kesadaranmu. Bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk membuatmu bangun. Bukan untuk membuatmu merasa paling istimewa, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidupmu memiliki nilai yang tidak boleh terus kamu kecilkan. Terlalu lama kamu membiarkan penilaian orang lain menjadi langit di atas kepalamu. Terlalu lama kamu mengukur masa depanmu dari luka masa lalu. Terlalu lama kamu mengira tidak dilihat berarti tidak berarti. Sekarang, berhentilah mengecilkan diri. Namamu mulai bergerak di tempat yang tidak selalu kamu lihat. Ada pembicaraan yang mungkin sedang menyusun jalan. Ada perhatian yang mungkin sedang mencari bukti. Ada peluang yang mungkin sedang mengamati kesiapanmu. Tetapi ingat, pintu besar tidak hanya membutuhkan keberuntungan. Ia membutuhkan jiwa yang sadar. Jiwa yang tidak lagi mudah dijual oleh pujian. Jiwa yang tidak lagi lumpuh oleh hinaan. Jiwa yang tidak lagi menukar nilai dengan pengakuan sesaat. Mulai hari ini, hiduplah seperti seseorang yang sedang disiapkan. Bukan dengan berpura-pura sempurna, tetapi dengan lebih bertanggung jawab. Jagalah ucapanmu, jagalah niatmu, jagalah waktumu, jagalah cara kamu memperlakukan orang. Jagalah hubunganmu dengan dirimu sendiri. Jangan lagi mengkhianati masa depanmu hanya karena emosi sesaat. Jangan lagi menunda perubahan kecil yang sudah lama kamu tahu perlu dilakukan. Jangan lagi kembali ke pola lama hanya karena jalan baru terasa menakutkan. Bila namamu masuk dalam pembicaraan besar, biarlah yang terdengar bukan hanya ambisimu, tetapi juga ketulusanmu. Bukan hanya kemampuanmu, tetapi juga kedewasaanmu. Bukan hanya impianmu, tetapi juga kesiapanmu. Biarlah mereka yang menyebut namamu merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, sesuatu yang tidak lahir dari pencitraan, tetapi dari proses panjang, luka yang diolah, kesunyian yang dijadikan guru, dan keberanian yang tumbuh pelan-pelan. Dan sekarang, aku deklarasikan untuk jiwa yang mendengar pesan ini dengan hati terbuka. Masa kecil batinmu sedang berakhir. Masa meremehkan diri sedang ditutup. Masa merasa tidak pantas sedang dilepaskan. Kamu tidak lagi berjalan sebagai seseorang yang hanya menunggu diselamatkan. Kamu berjalan sebagai jiwa yang mulai sadar bahwa di dalam dirinya ada cahaya, ada kunci, ada nilai, ada panggilan, dan ada tanggung jawab yang tidak bisa selamanya ditunda. Jika pesan ini menggetarkan hatimu, berikan like sebagai tanda kamu menghargai pesan ini. Subscribe agar kamu tidak terputus dari pesan-pesan berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar ketika panggilan baru datang, kamu tidak tertinggal. Tulis komentar dengan kalimat, "Namaku siap memasuki pembicaraan besar," sebagai deklarasi batin bahwa kamu tidak lagi menolak nilai dirimu sendiri. Dan bagikan video ini kepada seseorang yang sedang merasa tidak dilihat, karena mungkin pesan ini adalah cahaya kecil yang ia butuhkan malam ini. Jangan kaget bila setelah ini sesuatu mulai bergeser. Jangan kaget bila ada nama yang kembali menghubungimu. Jangan kaget bila ada kabar yang datang dari arah yang tidak kamu hitung. Jangan kaget bila seseorang yang dulu tidak memperhatikanmu tiba-tiba mulai bertanya tentangmu.
Jangan kaget bila ruang yang dulu terasa jauh mulai memberi tanda. Tetapi ketika semua itu terjadi, tetaplah tenang. Jangan kehilangan pusatmu. Jangan lupa akar. Jangan lupa bahwa kenaikan yang sejati bukan hanya membuatmu lebih terlihat, tetapi membuatmu lebih bijaksana. Inilah deklarasi terakhir. Namamu boleh masuk dalam pembicaraan besar, tetapi jiwamu harus tetap berada dalam keheningan yang suci. Pintu boleh terbuka, tetapi nilai tidak boleh dijual. Kesempatan boleh datang, tetapi kesadaran harus memimpin. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak akan lagi bertanya apakah kamu layak. Kamu akan berdiri dengan mata yang tenang, hati yang bersih, dan langkah yang mantap, lalu berkata kepada kehidupan, "Aku siap memasuki ruang yang selama ini sedang memanggilku."